Al-Qasas ayat 7. Surat Al-Qasas ayat 7. Kalau halamannya di sini 386 halaman. Juz 20 surat ke-28 ya. Juz 20 surat ke-28 halamannya juz ke-20 surah ke-28 juz 20 halamannya 386 ayatnya ayat yang ke-7. Ayat 7. Ayat 7 halamannya 386 ayat 7 sampai agak panjang ya, sampai ayat 13 ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك عسى
La taqtuluh ya. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Silakan yang baca artinya ayat 7. Mangga. Terjemah aja. Pak ini ya. Pak. Dan kami ilhamkan Ah. kepada ibunya Musa, Terus. dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Terus. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Lanjut. Terus. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Lanjut. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Amin, pengajian subuh di hari Ahad ini, mudah-mudahan yang hadir di sini selalu mendapat inayah magfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM beserta jajarannya mudah-mudahan selalu Allah lindungi, selalu Allah jaga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para dewan asatid, para alim ulama yang mengajar di masjid yang mulia ini, baik pengajian bulanan atau pengajian mingguan, mudah-mudahan semuanya ada dalam istiqomah, ilmunya bermanfaat, dan kita doakan guru kita semua Al-Ustaz Kiai Haji Ustaz Enceh Burhan bertepatan tanggal 15 di hari Sabtu sudah menyelesaikan yaitu rangkaian wukuf di Arafah, dan setelah itu Jamarat. Jadi kalau dipaksakan hari ini kita Idul Adha, di sana baru jam 3 malam. Jadi Jamarat itu berbarengan dengan kita berbarengan tanggal 10 bulan Zulhijjah, berbarengan dengan kita sholat Idul Adha. Sedangkan di Arafah berbarengan di sini orang-orang yang memang melaksanakan puasa Arafah. Baik, kita lanjutkan tentang surat Al-Qasas. Ini satu surat menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Di sini di ayat sebelumnya surat Al-Qasas ini jumlah hurufnya ada 5.800 huruf. Jumlah kalimatnya ada 1.441 kalimat. Jumlah ayatnya di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 88 ayat, ada yang mengatakan 87 ayat. Kalau ulama mufassirin mengatakan 88 ayat, berarti itu waqaf dijadikan ayat. Kalau ada ulama mufassirin yang mengatakan 87 ayat,
berarti itu ayat dijadikan wakaf. Seperti surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tidak memakai bismillah itu alaihim ayat yang ke-6. Kalau pakai bismillah itu alaihim pakai waqaf. Itu aja bedanya. Baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu ketika Fir'aun membuat undang-undang darurat karena hasil bisikan daripada 70 ahli sihir melalui Haman. Haman itu Perdana Menteri. Fir'aun ceritanya ngaku raja. Kata Haman, wahai paduka raja, ini 70 ahli sihir memang mimpinya sama. Nanti ada bayi daripada Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu dan akan membunuhmu dan akan melenyapkan semua rejim-rejimmu. Pada saat itu Fir'aun umurnya sampai 400 tahun, nggak pernah sakit. Namun ngaku Tuhannya 40 tahun. Jadi ibaratnya baru-baru aja ngaku Tuhannya. Jadi 400 tahun umurnya itu ngaku Tuhannya 40 selama 40 tahun. Akhirnya bikin undang-undang darurat. Yang pertama, siapa saja baik laki-laki yang lahir daripada rahim Bani Israel maka harus dibunuh. Terus yang kedua, kalau wanitanya dibiarkan, yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ayat sebelumnya, rejim Fir'aun membunuh kurang lebih 2 juta bayi Bani Israel yang laki-laki dan membiarkan bayi wanita. Itu di mana dilemparnya? Itu dilemparnya di Sungai Nil. Sampai kata ahli tafsir itu Sungai Nil sempat tidak mengalir. 2 juta bayi dilempar ke sana. Sempat tidak mengalir, macet itu. Karena penuh dengan mayat-mayat daripada bayi-bayi Bani Israel. Akhirnya ketika ada undang-undang darurat tersebut, dan Siti Yuhanid ibunya Nabi Musa adalah keturunan daripada Bani Israel. Siti Yuhanid punya 3 anak. Anak yang paling besar namanya Maryam, sama dengan Siti Maryam ibunya Nabi Isa. Anak yang kedua Harun, yang nantinya akan dijadikan Nabi Harun. Anak yang paling bungsu namanya Nabiullah Musa alaihi salam. Punya suami namanya Sayyidina Imran, yang dimana Siti Yuhanid itu masih keturunan daripada keluarga Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jarak dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa pasti lebih dulu Nabi Yusuf daripada Nabi Musa. Itu jaraknya 500 tahun. Hadirin, akhirnya itu menyebar taptis. Apa itu taptis? Intelijen, mata-mata spionase. Fir'aun lam yatisanna qablah, tidak pernah sesibuk itu, sebanyak itu menyebar intelijen ke seluruh negeri Mesir. Jadi ada 2 dabahin sama 1 taptis, 2 pemenggal algojo, 1 nanti masuk. Jadi masuk dulu nih 1 wanita, ditungguin. Pas lahir ini laki-laki perempuan. Oh perempuan, udah dia keluar, itu intelijen ngasih tahu ke algojo yang sing eksekusi perempuan, ya udah pulang. Tapi kalau laki-laki dibawa langsung. Dibawa masuk algojo, dibawa Sungai Nil, dipenggalnya begini, trek, dibuang kayak menggal ayam. Itu kerjaan rejim Fir'aun. Akhirnya di dalam tafsir Sawi, kita langsung terjemahannya aja, itu lolos daripada pantauan. Jadi memang paling agak jauh. Nanti diceritakan bagaimana dihanyutkannya Nabi Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Wa auhayna di sini bukan wahyu, karena berbicaranya kepada Siti Yuhanid, perempuan, dan itu bukan nabi. Masa nabi dari perempuan? Namanya wahyu ilham. Maksudnya apa? Wa auhayna, aku ilhamkan, ila ummi Musa, kepada ibunya Nabi Musa. Ketika undang-undang darurat diberlakukan, pas di situ Siti Yuhanid dalam keadaan lahir, an ardi'ihi, engkau tetap menyusui aja, tenang. Allah sampaikan, engkau tetap menyusui saja. Fa idza khifti alaihi fa'alkihi fil yammi. Andai saja engkau takut ketahui oleh rejim Fir'aun, maka fa'alkihi fil yammi, lemparlah itu bayimu
ke sungai Nil. Wala takhafi gharqihi, jangan kau merasa takut ini bayimu akan tenggelam di sungai Nil. Wala tahzani, dan jangan engkau bersedih, engkau akan berpisah untuk selama-lamanya. Inna radduhu ilaika, sesungguhnya aku akan mengembalikan bayimu kepadamu. Wajailuhu minal mursalin, bahkan Allah akan menjadikan nabi dan utusan. Itu semakin tenang dan yakin. Bagaimana kronologisnya, detik-detik itu? Jadi begini Bapak-bapak, Nabi Musa itu pas lahir enggak nangis, satu. Kedua, sewaktu Siti Yohanid hamil Nabi Musa, la walam yatakabbar batnuhu, enggak gendut. Seperti Nabi Siti Aminah ketika hamilnya baginda Rasulullah, biasa aja. Tiga, tidak nangis. Empat, ini kuasa Allah, lolos daripada pantauan taktis intelijen. 5, itu bisa dikasih oleh Allah kesempatan salasata asyhurin, menyusui selama 3 bulan. La yabki, sama sekali Nabi Musa tidak menangis. Namun apa yang terjadi pas 3 bulan ternyata ketahuan. Rumah siapa? Siti Yohanid. Nangis sempat pas lewat di dalam tafsir Sawi ya, pas lewat satu intelijen sama dua algojo, ada suara bayi ya. Itu Siti Maryam siap-siap jadi Hirosah penjaga di depan. Maryam di situ kakaknya. Langsung, wah ibu, itu cepat sembunyikan bayi katanya. Itu belum dikasih nama Musa. Itu ibunya Nabi Musa, Siti Yohanid lagi bakar roti gandum. Gandum sudah ada ya, semenjak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Bakar gandum itu sedang menyala, ya enggak, jangan membayangkan bakar roti yang ada di jalan, gede tungkunya ya. Itu saking panik-paniknya, lam tasnau akluhu, hilang akal, panik, dilempar itu bayi. Kemana? Ke tungku. Dilempar, nyala ali yang apinya sedang berkobar-kobar. Itu Nabi Musa dimasukkan ke dalam bara api. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk. Kata itu taktis dan doa algojo, saya tadi dengar suara bayi. Enggak ada katanya. Mana? Diperiksa, diserak-serak di kamar, enggak ada. Oh iya, mungkin saya dengar, balik lagi. Apa yang terjadi? Kata Siti Maryam, wah ibu, bayi ibu mana? Oh iya, enggak tahu kemana. Ya Allah, itu dilempar. Itu saking panik-paniknya bapak-bapak, Siti Yohanid enggak kerasa udah ngelemparin bayi Nabi Musa ke pembakaran roti. Akhirnya pas diambil apa? Qad ja'alallahu alaihi baradan wa salaman ala Musa. Ternyata api itu dingin, adem dan menyelamatkan tubuh Nabi Musa alaihi salam. Subhanallah. Akhirnya di sini panjang lebar dalam tafsir Sawi. Tafsir Sawi itu yang mentafsirkan lagi tafsir Jalalain. Nah, mesen peti. Nah, ini cerita menarik nih buat masukin Nabi Musa ke dalam peti. Jadi jangan punya pemikiran Nabi Musa itu dilempar begitu aja, enggak. Ada syariatnya. Datang namanya Najar. Najar itu siapa? Tukang penjual peti, tapi dia kaum Kipti. Pasti rejimnya rejim Fir'aun. Datang, ini mau ngapain? Mau beli peti, tapi petinya modelnya model buat bayi ya. Emang kamu ngelahirin? Enggak, ini buat pakaian aja. Dibikin, dibawa, udah. Tapi ini Najar kuat instingnya. Langsung ini Najar laporan ke siapa? Ke Dabahin. Dabahin itu tukang algojo khusus spesialis memenggal bayi. Mau laporan gini, nanti tadi emang udah kenal, emang biasa mesen peti ke situ. Tadi ada ibu daripada Bani Israel, itu Siti Yohanid, dia mesen peti tapi modelnya buat bayi. Mau ngomong gitu. Pas datang ke algojo, falamma hamma bil kalami amsaqallahu lisanahum falam yutikil kalam. Ketika mau ngomong dikunci mulutnya oleh Allah. Kamu mau laporan apa? Dikunci. Mau laporan dikunci. Amsaqallahu lisanahum, dikunci mulutnya. Terus waja'ala yasiru, pakai apa? Pakai isyarat itu. Nggak apaan? Akhirnya kata kepala algojo, usir, pukuli, kata ngeledekin orang, dipukuli, digebukin.
Pas pulang bisa ngomong lagi. Kok saya bisa ngomong ya? Balik lagi, dikunci lagi mulutnya, digebugin lagi. Coba itu kuasa Allah. Itu kalau misalkan lolos nggak dikunci, ya selesai urusannya ya. Akhirnya dia tobat, pas tobat apa si Najar itu yang tukang peti, bagaimana tobatnya? Duluni ala abdika sholih, ya Allah. Kalau begitu memang benar apa yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, tunjukkan aku seorang hamba yang soleh agar aku bisa beriman kepada ajaran Nabiullah Yaqub alaihi salam. Itu ajaran-ajaran yang masih memegang suhub Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub punya bapak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah namanya Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub punya anak namanya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Baik, akhirnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dikunci, diter tuh si peti, dimasukkan itu bayi, dibungkus, udah nangis aja, ya bingung, sebab bagaimanapun juga pasti ketahuan. Makanya Allah sampaikan agar dihanyutkan. Jadi ada syariatnya, sebab setiap hari nyari bayi, tiap hari bapak-bapak, tiap waktu itu intelijen, tiap waktu, tiap rumah. Makanya Allah ngasih solusi. Dimasukkan ke dalam peti, ditutup rapat. Di sini disebut ter itu aspal yang masih bahan aspal ya. Tutup ter. Kapan dihanyutkannya? Fi bahri naili lailan, pada waktu sepertiga malam. Kalau bahasa kita jam 12 malam datang ke Sungai Nil. Kebayang gak itu? Ibu bawa bayi jam 12 malam ke Sungai Nil, dipalinkeun. Akhirnya ketemunya kapan? فَالْتَقَطَهُ آلَ فِرْعَوْنَ. Itu nyangkut di pohon pas depan istana Fir'aun. Alu Fir'aun kebetulan selir-selir lagi mandi, dan kebetulan Fir'aun lagi duduk-duduk dengan anak-anaknya dia tuh kan, anaknya banyak, istrinya banyak. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Fir'aun, itu ada peti nyangkut tuh. Akhirnya pakai perahu, kan dalam Sungai Nil. Ya. Mandikan di pinggiran, di dalam kayak laut kan. Bapak-bapak yang sudah ke sana, sungai terlebar di dunia. Pakai perahu, dibawa. Pas dibawa, fa'ajaluhu, itu dikampak, nggak bisa kebuka. Algojo paling hebat nggak bisa ngebuka itu peti Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Fara'ahu Siti Asiyah binti Mazahim. Siti Asiyah ngelihat ada bolong kecil yang keluar cahaya. Sama Siti Asiyah diginin aja, trek aja keluar. Pas keluar, itu keluar cahaya lucu. Dan secara refleks, bapak-bapak, itu Fir'aun mangku. Refleks, mangku. Terus diberikan kepada siapa? Siti Asiyah. Ya Allah, kata Siti Asiyah, ini lucu sekali. Lucunya itu sambil ngemotin jempol. Ternyata apa yang terjadi? Fala maso min ibahmihi labanan. Ternyata dari jempol Nabi Musa keluar air susu. Dari jam 12 sampai subuh itu nyusu daripada jempol. Makanya kalau ada bayi begini ya, cek tuh takut ada susunya ya. Itu udah ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam ya. Jangan nyusu ibunya aja ya. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Allah sampaikan ditemukannya Nabi Musa itu awal setar liyakuna lahum aduwa, mulai ada bendera peperangan dari mulai Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Wa hazana, ditemukannya bayi Nabi Musa akan membuat sedih untuk selama-lamanya Fir'aun dan rejimnya. Itu kenapa Fir'aun sampai menemukan Nabi Musa, itulah awal nanti kehancuran Fir'aun 40 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, la ya'lamu illallah, dari mulai ditemukannya bayi Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khotin. Pada saat itu memang Fir'aun dengan 1.600.000 bala tentara benar-benar kaum-kaum yang sangat melewati batas. Semuanya maksiat, semuanya berzina, semuanya membunuh, semuanya minum arak. Dan mereka tidak beriman kepada Allah dan meyakini para prajuritnya itu
Tuhan mereka adalah Fir'aun, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kembali ketika itu nggak sadar kali ya, itu kuasa Allah bapak-bapak. Fir'aun sanggup membunuh 2 juta Bani Israel, tapi tidak sanggup membunuh 1 bayi Nabi Musa. Coba, nggak sanggup. Itu apa? Kuasa Allah. Haman datang, paduka raja, saya ini piling, saya bayi ini yang akan melenyapkan istana Tuhan. Langsung dibuka, kan kemana-mana bawa pedang terus. Ngaku Tuhan tapi bawa pedang, norak itu namanya ya. Pas mau dibunuh, mau ditebas itu leher, langsung dipegang itu pedang oleh siapa? Oleh Siti Asiyah. Dan ada perdebatan, kata Siti Asiyah, hada sobiun laisa min Bani Israel. Wahai suamiku Fir'aun, ini bayi bukan daripada keturunan Bani Israel, ini tetangga sebelah. Ini bayi kampung tetangga sebelah yang dihanyutkan. Dipegang, kata Siti Asiyah apa? Wa qalat imra'atu fir'auna, dan berbicara istri Fir'aun, qurratu ainul li walak, jadilah ini penyejuk hatiku dan bagi hatimu. La taqtuluh, jangan engkau bunuh, ini kan bayi. Asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu walada, mudah-mudahan satu kelak anak ini bisa bermanfaat. Aw nattakhidahu walada, kita adopsi saja. Jadi ini yang saya baca tafsirnya ya. Kita jadikan adopsi anak. Apa yang terjadi? Wahum la yash'urun. Fir'aun bersama seluruh prajurit tidak mengetahui bahwa bayi yang akan diadopsi ini yang akan menghancurkan Fir'aun. Terus apa kata Fir'aun? Ya udah, amma ana fala hajata li fi, saya enggak butuh bayi ini. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari kalimat Fir'aun, saya tidak butuh bayi ini. Apa kata baginda Rasul? Lau qala Fir'aun yauma idzin qurratu aini li kama huwa lak. Begini kata baginda Rasul, andai saja Fir'aun ngomongnya, ini bayi sebagai penyejuk hatiku dan hatimu wahai Siti Asiyah, lahadahullahu kama hadaha. Pasti Allah akan memberikan hidayah kepada Fir'aun seperti halnya Allah memberikan hidayah kepada Siti Asiyah. Ngomong gitu aja. Kayak emang kebangetan ya. Itu kayak gimana kerasnya. Sama bayi dibunuh coba kan. Sekarang kelakuan siapa? Ketukar ya. Kelakuan Bani Israel. Bayi dibunuh, rumah sakit dihancurkan. Dulu kelakuan kaum Kipti, sekarang kelakuan Bani Israel. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Bisa inna kadat, bisa ingkadat, bisa dua ya. Ingkadat latubdiya bihi laula arrabatna ala qalbiha. Kalau ada yang baca begini, innaha kadat, benar itu. Kalau ada yang baca innaha kadat latubdi, benar. Qiraat Sabah itu namanya. Bisa dibaca ingkadat latubdi bihi, apalagi itu. Ya. Baik, akhirnya perasaan ibu Nabi Musa setelah mendengar bahwa ada seorang bayi yang ditemukan di istana, dan langsung hati seorang ibu pasti akan tepat kepada anaknya, pasti akan nyambung, pasti itu anak saya. Tersebar tuh bahwa Fir'aun nemuin bayi di mana? Di Sungai Nil. Kenapa itu Musa? Siapa yang ngasih nama Musa? Adalah Siti Asiyah. Ngambil daripada mu al-ma'u dalam tafsir Sawi yang dipalid ya, hanyut di air. Sa-nya syajarun, seorang bayi yang nyangkut di pohon yang dihanyutkan di air. Siapa yang ngasih nama? Siti Asiyah binti Mazahim. Akhirnya wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Perasaan hati Nabi Musa tidak menentu, kosong, galau. Kalau sudah kosong dan galau itu puncak rasa rindu. Terus ingkadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha.
hampir-hampirnya kadat kala tubdibi, hampir-hampir itu Siti Yohanid membocorkan. Mau gini, Firaun itu anak saya, hampir gitu. Hampir kalau tidak ditahan hatinya oleh Allah. Hampir-hampir, hai Firaun itu anak saya, hampir. Kalau misalkan ngomong gitu selesai dibunuh itu Nabi Musa, itu ibunya juga bisa diselesaikan. Karena udah tahu nanti ditanya, ini kamu siapa? Saking nggak tahan-tahannya bahwa itu anaknya sudah ada di istana. Andai saja Allah tidak mengikat hati daripada Siti Yohanid bisobri dengan kesabaran, akhirnya Allah kasih sabar, asal tenang, dikasih tanda Allah, tenangkan, akhirnya mulutnya pun ditahan, tapi punya cara. Apa kata Siti Yohanid? Qalat li ukhtihi qussi, manggil anaknya Siti Maryam, kamu datang ke istana, coba cari informasi, terus fabau surat bihi an junubin, lihatnya dari jauh, wahum layas urun, supaya kamu tidak ketahui oleh itu Firaun dan bala tentara. Tapi nanti kata Siti Yohanid, kalau misalkan kan antri itu, tapi kalau ada kesempatan kamu masuk istana, masuk. Nah kebetulan ada momen di situ, kurang lebih ada 40 ibu-ibu yang siap untuk menyusui, nolak. Pas mau disusui nolak gitu. Ya. Coba itu skenario Allah. Ikut tuh rombongan truk aja. Pas terakhir, kamu mau nyusui? Kata Al, enggak. Kenapa? Di sini kita bacakan wa haramna alaihil maradi min qabl. Aku yang menghalangi, kata Allah. Sampai itu Nabi Musa tidak mau menyusu kepada wanita-wanita yang ada di istana. Pas bagian Siti Maryam, ayo buka katanya, nyusui ini bayi. Faqalat hal adullukum ala ahli bait. Oh enggak, saya tidak mau menyusui, tapi saya akan tunjukkan. Ahla baitin, ada seorang ibu, rumahnya agak jauh daripada istana ini, yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Yakfulunahu lakum, yang pertama ini seorang ibu bisa mengurus dengan baik, bil irdoi, air susunya yang sangat segar, wahum lahu nasihun, dan ibu ini benar-benar, nasihun di sini apa? Teliti. Nasihun, sabar ngurus bayinya, apik, telaten, nah gitu maksudnya ya. Telaten, apik, sabar. Oh, dilaporkan sama Algojo, sama pengawal. Wahai Firaun, ini ada orangnya, air susunya bagus katanya, tapi nggak di sini. Ya udah, coba dipanggil Siti Yohanid ke istana. Wahum la yashurun, Firaun dan rejimnya nggak tahu yang datang itu siapa, adalah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Itu pas lihat bayi, udah hampir, tapi diikat nih, mulutnya dikunci, hampir. Itu bayi saya, namanya ibu kan. Tapi sengaja oleh Allah ditahan mulutnya, ditahan hatinya. Ditanya oleh Fir'aun. Di sini dalam tafsir Sawi, man anti, faqala laha, man anti, engkau siapa? Minhu faqad abakula sadi ila sadeka. Dipanggil dulu, coba tes. Pas dipanggil nih, coba disusuin dulu, disusuin. Oh mau ya katanya. Pas beres, emang kamu siapa? Kamu dari mana? Itu Siti Yohanid enggak ngomong saya adalah Siti Yohanid, keturunan daripada Bani Israil. Kalau ngomong gitu dipenggal langsung. Dan ini bayi saya enggak. Tapi jawabannya, kamu ini siapa? Kata Fir'aun. Ini orang-orang istana punya ASI yang segar, tapi enggak mau ini bayi. Kata Siti Yohanid, faqalat inni imra'atun thayyibatun rihun thayyibatan labanin la akadu utiya bisobin illa qabalani fadabahu. Aku adalah wanita yang mempunyai air susu yang murni, yang baik, yang wangi, dan memang tetanggaku kalau misalkan nggak mau nyusu sama ibunya pasti nyusu sama aku. Itu bohong, tapi untuk menyelamatkan. Kata Siti Yohanid begini, saya ini wahai Fir'aun, wahai Tuan Raja, seorang wanita yang paling baik air susunya.
Dan di sekitar kampungku itu kalau nggak mau nyusu sama ibunya, pasti nyusu sama aku. Oh ya udah. Kata Fir'aun begini, Buksa bikin aja wahai imro'ah, kamu tinggal di istana aja. Pokoknya saya gaji, kata Fir'aun nih. Saya gaji, saya kasih emas, saya kasih berlian. Kata Itis Sinti Yohanid, la aqdiru ala firaqi baiti. Fa in raditum arda'tuhu fi baiti wa illa fala hajata li fihi. Mohon maaf Paduka Raja, saya enggak bisa keluar dari rumah dan saya enggak bisa meninggalkan dari rumah. Saya sibuk, saya enggak bisa tinggal di istana. Kalau mau ini bayi bawa aja ke rumah saya. Nanti saya urus selama 2 tahun. Nanti mungkin sebulan sekali kalau Paduka Raja rindu, enggak apa-apa main ke rumah saya. Akhirnya nurut itu Firaun. Nurut. Itu kuasa Allah, nurut. Itu Firaun bapak-bapak kalau misalkan lagi sono nih sama bayi sama Nabi Musa, ya digendong. Itu Firaun datang waktu itu yang gendong Firaun ya pasti dikawal ya. Itu yang bawa bayinya langsung dia di Firaun, pakai tangan Firaun diserahkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Illa ahda ilaiha bidhab wal jawahir. Firaun ngasih permata, Fir'aun ngasih emas. Subhanallah, itu enggak tahu bahwa itu adalah ibu aslinya. Yang ngasih tahu yang antri adalah kakak kandung. Itu siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun di rumah. Putum. Sampai masa putum itu selama 2 tahun, pas 2 tahun akhirnya itu Nabi Musa dikembalikan lagi kepada siapa? Dikembalikan lagi ke istana Fir'aun. Itu semuanya yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kekuatan, sehebat apapun kekuatan, kalau sudah Allah yang ngatur, Fir'aun pun tidak bisa membunuh hanya seorang nabi, bahkan itu ngasih hadiah. Betul gak Pak? Ngasih hadiah permata emas. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun akhirnya pas 2 tahun dibalikin, mulai ada peperangan. Kan di sini dikatakan liyakuna lahum aduwa wa hazan. Dari bayi udah mulai bikin front peperangan, lagi digendong aja. Kan ada jenggotnya juga Fir'aun sama. Tapi kalau yang punya jenggot sekarang, awas. Kenapa kamu dikurut jenggot? Fir'aun juga berjenggot? Jangan. Kita berjenggot ikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metallica itu jenggotan kan? Jadi beda jenggotnya. Fir'aun ada jenggot. Pas di pangku ini dipegang aja kan. Ini waktu umur 2 tahun nih. Jadi si bayi kan 2 tahun masih bisa jalan kali ya. Gini, buat dicabut, bersih, wah ngamuk lagi. Wah bener ini, Haman, sini Haman. Ini jenggot saya habis nih kata Fir'aun. Ini bener kata kamu, ini bayi yang akan menghancurkan. Main tebas aja Fir'aun mah ya. Masalah jenggot doang dicabut. Kata Siti Asiyah, jangan, kan anak kecil. Aduh, udah lembut lagi, lemes lagi. Tidur biasa di kasur. Ini habis disusuin umur 2 tahun. Kan ditemukannya 3 bulan. Jadi sisanya aja berapa itu. Nah, tidur di kasur biasa, digendong, diparende bahasa kita mah ya, diempok-empok. Itu Nabi Musa gini malam-malam. Umur 2 tahun. Hancur itu kasur, kelipat 8. Bonyok itu Firaun. Haman, kan yang dipanggil Haman terus. Haman sini, ini bayi gila katanya. Masa ini kasur hancur? Mau dibunuh lagi? Oh jangan kan bayi, tapi kok ini bayi bisa ngancurin kasur katanya. Akhirnya kata siapa? Kata Firaun begini aja. Bawa 2 benda, yang pertama bara api, yang kedua kandung. Kalau bayi ini ngambil bara api, berarti ini bayi memang bayi katanya. Kalau ini bayi ngambil gandum, berarti memang ini bayi. Benar apa yang kau sampaikan wahai Haman yang akan menghancurkan istanaku. Akhirnya ngorondang ya. Pas mau ngambil roti, dipenggolin sama malaikat Jibril. Dipenggolin, ngambil bara api, dimakan tuh bara api. Makanya Nabi Musa itu cadelnya parah. Cadel apa kan cadel? Jadi Nabi Musa itu berapa puluh tahun kalau nyampein taruat nggak didengerin, diketawain. Cadelnya parah, nggak ngerti kan kalau cadel apa. Nah, nerengin Taurat diketawain. Kan Bani Israil gitu Pak, sama gurunya songong ya. Diketawain ngobrol aja, nggak didengerin. Batin.
nggak disampaikan ini dari Allah. Akhirnya Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskan ini daging jadi, Pak. Ada dagingnya di sini. Ya Allah, lepaskan bundelanku, yafqahu qawli, agar Bani Israel memahamiku. Taurat yang aku bacakan, waj'al li wazira min ahli. Ya Allah, mudah-mudahan ini kakakku Harun engkau jadikan nabi. Jadi Nabi Harun itu dijadikan nabi tanpa tes, tanpa ujian. Langsung atas permintaan orang dalam. Itu Nabi Musa alaihi salam. Orang dalam itu kan. Orang dalam itu. Satu-satunya nabi yang jadikan nabi dapat orang dalam itu Nabi Harun. Diijabah. Waj'al li wazira min ahli. Kakaknya coba. Langsung, ya Allah, jadikan kakakku nabi. Kalau Nabi Harun terkenal orator, paham orang. Kalau Nabi Harun menyampaikan Taurat, bengong semuanya, bagus oratornya. Tapi nggak ditakuti. Kalau Nabi Musa spesialis mujizat, nah itu spesialisnya. Kalau ngomong cadel, itu tuh mujizat, belah laut. Kalau Nabi Harun tok itu aja, orator di ininya. Kalau beliau ceramah bengong aja. Kalau Nabi Musa yaitu tangkat jadi ular, membelah lautan, dari ketiaknya keluar cahaya. Nah itu. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itu diambil bara api. Kembali, apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha, maka aku kembalikan, kata Allah, itu Nabi Musa ke ibunya, taqarra 'ainuha, agar bahagia hatinya, biliqaihi, bisa bertemu dengan anaknya, wala tahzan, jangan engkau bersedih, wali ta'lama, engkau tahu kan, inna wa'dallahi hakun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah sudah berjanji, Allah maha menepati janji. Tiga bulan yang lalu Allah sampaikan, wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaika, itu kan, aku akan mengembalikan bayimu, itu 3 bulan yang lalu. Akhirnya apa? Allah maha menepati janji. 3 bulan kemudian sudah ada di pangkuan kembali daripada Nabiullah, ibunya Nabiullah Musa alaihissalam, namanya yaitu Siti Yohanid. Nah itulah hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinna aksaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, bahkan tidak yakin, tidak percaya bahwa janji Allah itu paling tepat daripada janji makhluknya. Nah ini baru sampai bayi. Nanti kita lanjut ya. Kalau nanti pas walama balagu asyudahu itu ayat terusannya, Nabi Musa sudah umur 30 tahun, bertepatan diangkat menjadi putra istana. Panjang ini ceritanya. Pokoknya kita simpulkan, ini tentang apa? Ini tentang iman dan yakin dan tawakalnya seorang ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja umatku bertawakal dengan sungguh-sungguh, maka itu bagaikan seorang burung yang berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, maka dia pulang sore dalam keadaan perut yang sangat penuh. Maksudnya apa? Keadaan seperti apapun, keadaan darurat, bahkan itu nyawa tinggal sejengkal lagi ibaratnya, tapi kalau kita tawakal kepada Allah, last minute ya. Ini kan last minute ini. Udah bingung last minute ini gimana? Akhirnya Allah ngasih solusi agar Nabi Musa dihanyutkan kemana? Ke Sungai Nil. Jadi biasa bapak-bapak selama 30 tahun ya makan bareng, umur 3 tahun 4 tahun biasa makan bareng. Udah kayak ya anak 30 tahun. Makanya waktu dakwah kan diungkit. Kata Fir'aun, hai Musa, kamu lupa ya
Alam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinin. Kamu songong amat mau ngedawahin saya, kata Fir'aun. Bukankah aku pernah mengurusmu di istanaku? Walida sebagai anak adopsi. Walabista fina, dan engkau pernah 30 tahun tinggal di istanaku. Min umrika sinin, aku urus engkau, aku didik engkau. Diungkit Pak, ngedon Nabi Musa. Oh iya juga, saya harus berdakwah sama ayah angkat. Ya bagaimanapun juga durhaka, tetap ada perasaan bapak-bapak. Itu sempat ngedon, dek aja, diam aja. Jadi pas dakwah, berimanlah kepada Allah, kamu jangan ngaku Tuhan. Kata Fir'aun, Musa, kamu jangan gitu, jangan macam-macam, kamu pernah tinggal di rumah saya, 30 tahun saya urus kamu. Waduh, ngedon itu. Nanti ada lanjutannya. Nah itulah menarik sekali ya, tentang cerita Nabiullah Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita. Jadi tidak ada terlambat ketika kita belajar. Belajar itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah daripada buayan sampai liang lahat. Jadi ada dalam hadis Al-Miskatul Masabih, ketika kita belajar ilmu, contoh kata gurunya nih, ya udah kita selesaikan surat Al-Qasas. Terus belum selesai surat Al-Qasas, contoh ada yang ngaji nih meninggal, nanti akan diajarkan di alam kubur, di alam barzah oleh malaikat yang nerusin. Ada itu hadisnya. Lagi baca Quran, niatnya pengen ngehatamin 30 juz, baru 15 juz. Nanti diteruskan di alam kubur 15 juz lagi. Itu ada di dalam kitab Al-Miskatul Masabih. Subhanallah. Paling kita mengantuk ya baca Quran. Kayak saya. Yang paling cepat tidur apa? Ngaji, zikir, dengerin khotib, baca Quran, cepat itu, nggak usah pakai pil tidur. Karena apa? Lis-sakinatil qalbi, saking tenang-tenangnya hati. Baik, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapat magfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini mudah-mudahan panjang umur, segala urusannya dikabulkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberkahkan umur dan rezekinya, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.